Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu namanya obsesif, kompulsif, disorder, kelainan. Obsesif itu artinya dia mikir, dia tuh mikir tuh terlalu takut bahwa ada banyak kuman. Kadang-kadang misalnya itu bentuknya dia ini alat makan kan. Tapi yang OCD yang lain ini kayaknya dibilang ini kotor, dia lap. Nggak sampai berapa menit dia lap lagi gitu. Meja kerjanya dia punya pikiran takut sama kuman. Dia pikiran takut kalau ini nggak rapi. Dia punya itu. Tetapi itu dilakukan berupa perbuatan. Jadi misalnya obsesinya adalah dia takut kuman, takut diare. Mungkin dia punya riwayat diare. Jadi dia begitu ketakutan, takut kena diare. Maka akibatnya apa? Dia cuci tangan terus. Dia cuci piring terus gitu loh. Terus kalau dia misalnya dia takut bahwa sekali waktu dia punya riwayat barangkali kemalingan. Mungkin ada dia jaga kantor kemalingan terus dia disalahin gitu. Jadi dia punya ketakutan, maka dia ketakutan juga kalau rumahnya dimalingin orang gitu loh. Makanya dia jadi begitu. Dok, kemarin kan waktu tahun berapa sih COVID itu, Dok? 2019 mulai. 2019 akhir ya. 2019 mulai, 2020 masuk ke Indonesia. Soalnya saya ingat tuh 2019 itu rencana saya ke tempat kakak saya di Amerika. Cuman karena si Pamela nggak dapet visa, ganti. Kita ke Eropa. Kakak saya marah-marah deh. Karena udah saya bilang mau ke sana nggak jadi, saya bilang ya nggak dapat visa si Pamela aja ya udah. Nah pulang dari situ rencana saya bulan Januari mau pergi. Nggak bisa karena udah mulai tuh ada cywar masalah COVID. Nah tapi COVID itu menurut saya ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat, Dok. Yang menguntungkan dan yang merugikan. Ya. Nah, Dokter Jaya boleh kasih pandangan sama enggak dengan saya? Menguntungkan dan merugikan. Ya, semua hal pasti ada menguntungkan, merugikan, Franky. Gimana, Dok? Menguntungkan. Ya dokter jadi belajar lagi. Loh, enggak ilmu baru. Belajar, itu satu topik baru, Franky. Kalau buat saya itu merugikan, dokternya capek mesti belajar lagi. Itu satu. Yang kedua, orang dulu bikin vaksin itu 20 tahun belum selesai, Franky. Gara-gara COVID, dalam waktu setahun, nggak sampai berapa bulan, bisa terbentuk vaksin. Gitu ya ya dong. Itu yang menguntungkannya. Iya. Dan satu, itu tercatat dalam sejarah, Franky. Itu wabah itu, namanya pandemi itu, nggak ratusan tahun baru terjadi, Franky. Dan kita ngalamin gitu kan, bisa punya ceritaan buat anak cucu. Itu sih positif juga. Orang mau cerita yang enak-enak itu cerita di karantina lah apa gitu kan. Terus yang merugikannya apa, Dok? Yang merugikannya kalau kita sakit, nggak bisa kemana-mana, mau ngasih kuliah. Saya mau ngasih kuliah waktu itu ya. Kita, ini kan waktu itu kan umur saya udah 60-an ya. Itu mau masuk di kampus cuman boleh sampai di fakultas kedokteran, nggak boleh masuk rumah sakit yang di atas 60. Apalagi di fakultas hukum Atmajaya di Sudirman, saya nggak boleh masuk kampus tutup. Wah, terpaksa kita mesti belajar online. Itu merugikan kan? Nah, buat saya menguntungkan itu. Karena saya nggak perlu capek-capek. Loh enggak, tapi kalau dokter kalau nggak periksa pasien langsung kan repot, Franky. Oh, iya. Nah, pada waktu itu ngajar mahasiswa terpaksa ngajarnya pakai manekin, Franky. Nah, sesuatu yang kalau menurut saya sih bukan fakultas kedokteran kalau belajar dari manekin, bukan dari pasien. Ternyata pandangan Dokter Jaya seorang dokter sama pandangan saya sebagai awam beda ya. Dimana kalau saya tuh yang kayak tadi nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ, buat saya nguntungin karena nggak usah capek-capek. Tapi begitu dokter dia bilang menguntungkan, belajar lagi, itu merugikan. Aturan tenang-tenang nggak usah belajar, jadi belajar lagi. Tapi yang menguntungkan, Franky, hemat uang transportasi, Franky. Di rumah
Itu saya setuju. Setuju. Jadi buat saya merugikan tuh ya. Saya kan orang lapangan. Kayak dikurung di rumah tuh agak nggak asik gitu ya. Akhirnya saya keliling-keliling dalam mobil melihat kesibukan Jakarta, nggak turun dari mobil. Pokoknya yang penting asal tiap hari keliling lihat tuh kesibukan Jakarta, dan terus terang masih mengerikan buat saya. Karena anjuran pemerintah yang nggak boleh begitu nggak begitu di rel kereta itu orang naik motor tetap aja masih umbel-umbelan gitu. Ya tapi buat orang yang suaminya suka selingkuh tuh itu menguntungkan, Franky. Karena nggak bisa selingkuh di rumah terus, nggak boleh keluar rumah kan. Pakai chatting, Dok. Nah, terus yang menguntungkan buat saya nih, Dok. Nah, itu ada satu orang biasa kan gitu, Dok ya. Kalau lagi kepepet nih, Dok ya, IQ-nya nambah. Betul kan? IQ nambah, kemampuan yang kita nggak duga nambah. Yaitu misalkan Toto kita pakai Zoom. Iya. Pengawasan pakai online. Jadi semua keluar ilmu-ilmu yang menurut saya yang dari dulu kalau kita ke kantor tuh harus benar-benar store badan, store muka, ketemu orang-orang. Sekarang kita lewat Zoom aja bisa kita, atau pakai video callan udah tahu posisi satu, di Franky, mana. membuka peluang banyak bisnis baru. Nah, Jualan masker, tadinya maskernya murah jadi mahal, untung tuh Franky. Satu, tadinya itu yang namanya PCR, mesin PCR itu pemeriksaan 2 minggu baru selesai. Belakangan gara-gara COVID, wah mesin PCR ada di setiap gang tuh, ada tuh Franky. Dan lama-lama 2 jam kelar pemeriksaan. Wah saya juga bingung. Dan satu, jangan lupa banyak orang yang kaya raya gara-gara bikin lab PCR Franky. ada sih teman saya tuh kebetulan dia posisinya di Bandung. Dia cerita adiknya di satu kota di Jawa Tengah sekian tahun bikin lab, kalah sama dengan 1 bulan atau 3 bulan testing COVID PCR gitu. Untungnya, Dok, keuntungannya. Jadi buat apa katanya kerja bertahun-tahun? Ini kalau gini 3 bulan terus selesai. Tapi yang jelas ini ada beberapa manfaat. Saya nggak tahu nih, nanti Dokter Jaya coba lihat apakah ini manfaat ataupun suatu istilahnya yang percuma. Dokter Jaya lihat kan, saya kalau nyetir nih, Dok, istri saya di samping atau Pamela di samping, kalau kita ambil duit, bayar ke tukang parkir, Ya. apa yang Dokter Jaya perhatiin? Kamu cuci pakai hand sanitizer. Nah, jadi itu udah satu kebiasaan dari zaman dulu, sejak COVID itu. Makanya Dan satu, kamu tadinya kan nggak tahu bagaimana caranya cuci tangan. tahu. Wah, akhirnya jadi cuci tangan sekarang ada 6 gerakan. Udah tahu, hafal. Semua orang langsung tahu. Nah, jadi kebiasaan itu, Dok, sampai sekarang itu saya tetap pakai. Sama satu, Franky, masker sampai sekarang saya masih lihat orang pakai masker, Franky. Ya, saya Dulu kan nggak pernah ada yang begitu. saya nggak pakai masker nggak setiap kali, tapi kalau misalkan saya merasa keamanan kita dalam kesehatan beresiko nih, Dok, saya pakai. Kapan? Tempat yang tertutup, naik pesawat terbang, pasti saya pakai. Entah cuma 10 menit, apa setengah naik pesawat. Yang paling deket kemarin ke Lampung. Lampung cuma 50 menit nyampe, begitu duduk nggak lama lagi suruh turun. Tetap pakai. Tapi kalau naik kereta api karena itu udaranya bebas, nggak terlalu deket-deketan, saya nggak pakai. Atau masuk tempat antrian. Nah itu saya masih pakai, Dok, karena lagi masih masih agak parno gitu, Dok ya. Jangan sampai masih ada orang sakit. Ya kan, kita bagusnya apa? Pengetahuan kita di kesehatan bertambah, Dok. Wah, harus ada vitamin D, berjemur segala macam. Padahal yang udah kita kerjain dari dulu. Nah itu menurut Dokter Jaya kenapa tuh apakah itu yang bagus atau yang buruk tuh? Yang Kalau bagus karena perilaku itu kan mestinya dikerjain dari dulu. Saya lihat tuh sebelum dulu ada pandemi ya, waktu saya sekolah di Jepang itu belum ada pandemi.
biasa tuh saya lihat orang pakai masker. Di Indonesia nggak pernah ada. Taiwan juga begitu. Iya, mereka masker dan begitu saya tanya sama mereka, kenapa pakai masker? Takut, kita pikir sih dia takut ketularan. Seperti kamu kan takut ketularan. Iya, kalau saya takut ketularan. Kalau orang Jepang nggak, dia pakai masker karena dia takut menulari. Jadi yang pakai masker itu ada orang yang batuk, dia sakit, dia nggak mau nulari orang. Gitu filosofinya. Aneh kan? Tahu kan di Konoha ini kan masyarakatnya, kalau dia batuk dia nggak mau pakai masker. Kenapa? Nggak seru, batuknya balik ke mulutnya sendiri. Enggak, tapi di Jepang begitu, Frankie. Tapi makanya ya itu. Tapi dan waktu pandemi COVID di Taiwan, Taiwan juga sama ya. Itu dari pemerintah tuh semua penduduknya tuh disupply dengan masker yang cukup untuk setiap hari. Ya karena dia memang mau melindungi. Kalau di Indonesia enggak, masker tadinya murah bisa jadi mahal. Luar biasa mahal kan pada waktu itu, sampai orang kekurangan. Sebelum saya ke Eropa, masker itu saya beli cuma satu pak itu cuma 20.000, 50.000 apa 20.000 isi 20.000 isi 50. Begitu pulang sampai ratusan ribu satu pak. Nah ada orang yang nggak baca situasi. Anaknya teman saya, dia lihat wah untung besar nih. Dia import, Frankie. Importnya sampai miliaran, Frankie. Waduh. Begitu sampai di sini harganya udah jatuh, Frankie, karena pandemi selesai. Habis begitu, habis dia bujuk-bujukin saya, "Dok, ini saya punya masker banyak nih, uang saya mati nih, tolong dibeli dong." Lalu saya bilang, udah selesai. Kasih gratis boleh gitu ya? Enggak, itu salah perhitungan, terlambat ya. Mestinya dari awal. Nah dok, jadi sekarang saya mau ngomong masalah yang cuci tangan, kebiasaan kayak gitu tuh dok. Itu normal. Tapi ada orang yang kagak normal. Saya punya satu keluarga. Tunggu dok, satu kenalan yang kalau adalah keluarga saya. Kalau bilang satu keluarga, emang keluarganya ada berapa? Nah, itu adalah sepupu saya. Dia itu bekas sekolah di Fakultas Kedokteran. Kok bekas? Dokter juga kan bekas kan? Enggak, dia bekas tapi dia tidak lulus, cuma tingkat 2. Jadi sudah tahu lah sebenarnya bahwa seorang dokter itu harus gini-gini. Berarti dia nggak punya ijazah dok? Enggak. Ya dan dia nggak nyari yang palsu, Frankie. Enggak. Nah jadi dia kemudian kawin, punya anak. Nah dia itu sepupu dokter yang laki yang perempuan? Perempuan. Ya. Dia saking takutnya bahwa yang namanya kuman, dia belajar kan pada waktu itu kelas 1, kelas 2 belajar bahwa kalau kita punya tangan nih, kalau kita tempelin di agar tuh tumbuh kuman macam-macam. Dia saban kali mau cuci piring, dicuci pakai sabun, udah dikeringin, mau ngasih makan anaknya, dicuci lagi pakai sabun, diseduh pakai air panas. Apaan diseduh dok? Piringnya. Piring, gelas, sendok apa diseduh gitu. Peralatan makan ya? Jadi dia bikin steril sedemikian rupa ke anaknya dari sejak bayi, Frankie. Akibatnya apa? Ada akibatnya. Sampai kemudian anaknya tuh nggak bisa makan di luar. Karena makan di luar pasti mencret. Nah sebentar dok. Kan dulu kan kalau waktu masih punya anak kecil nih dok. Dia punya botol susu sama empengnya itu. Kan waktu kita mau kasih ke anak tuh direbus dulu. Iya memang, itu normal. Dia ngerjain sampai gimana? Nggak normalnya tuh dok? Ya nggak normal bukan soal dot. Piring, gelas, sendok, garpu. Oh jadi buat orang dewasa nih? Buat sekeluarganya dia. Bukan si bayi kan? Bukan, direbus. Dia rebus, dipakai air panas segala macam. Jadi memang betul-betul dibikin steril, Frankie. Jadi yang nggak normalnya karena dia perlakukan ini bukan buat bayi. Kalau buat bayi kan tadi dokter Jaya kan bilang normal. Ini buat orang dewasa dibikin kayak bayi dan orang dewasa dia melakukan seperti itu. Nah itu kan udah berlebihan. Sedangkan ini buat apa sampai segitunya gitu loh. Dan akhirnya akibatnya apa, keluarganya tuh nggak punya daya tahan sama sekali terhadap penyakit. Saban kali makan di luar pasti mencret, Frankie. Karena sebenarnya kita itu makan itu udah pasti ada kuman-kuman yang masuk lah.
Tapi kuman yang masuk bablas ke dalam tubuh kita itu akan membuat kekebalan kita membentuk zat anti. Sehingga next time kalau benar-benar ada kumannya masuk, ya kita bisa ngelawan gitu loh. Nah, orang yang seperti itu yang berlebih-lebihan itu OCD namanya. OCD. Itu namanya obsesif kompulsif disorder, kelainan. Obsesif itu artinya dia mikir dia tuh mikir tuh terlalu takut bahwa ada banyak kuman. Kadang-kadang misalnya itu bentuknya dia ini alat makan kan. Tapi yang OCD yang lain ini kayaknya dia bilang ini kotor, dia lap. Nggak sampai berapa menit dia lap lagi gitu. Meja kerjanya dia takut Ajak sekali. ke rumah saya, Dok. Kalau daripada itu ke rumah saya ntar bantuin deh ngelap. Nah itu namanya OCD. Jadi orang bilang OCD lo gitu. OCD-nya di cleaner, si pembersih. Nah, tuh pernah nggak ketemu orang ada OCD yang lain? OCD-nya itu adalah OCD checker. Kan setiap orang tahu kalau misalnya dia masak, habis masak kan kompor dimatiin. Checker apa ceker, Dok? Checker. Pengecek. Oke. Dia habis masak matiin itu, baru masuk ke dalam kamar, tiba-tiba dia panggil pembantunya, tolong lihat dong, udah gua matiin belum kompornya? Nggak sampai Pikun, Dok. Enggak, bukan. Dia bukan pikun. Bukan pikun, dia sadar. Dia tahu dan dia sangat ketakutan kalau itu dia lupa kebakaran. Baru pergi naik mobil, kemudian dia telepon anaknya di rumah. Tolong cekin dong itu gua udah matiin belum gitu. Matiin kompor. Cek, itu udah dikunci belum jendelanya? Udah dikunci belum pintunya? Dan itu berulang-ulang sampai mengganggu orang. Ada ini orang gimana sih gitu? Itu Pernah ketemu yang begitu enggak? Itu OCD. Enggak. Kalau yang tadi Dokter Jaya bilang sampai harus ngecek kebersihannya segala macam. Saya pernah ketemu orang yang kayak gitu tuh, familinya dari istri saya tuh. Sampai saya bilang nih, apakah karena rumahnya baru atau istilahnya dia nih apa gimana ya, sampai ketakutan gitu kan? Enggak, tapi itu sedemikian rupa sampai mengganggu orang, mengganggu kerjaannya dia, mengganggu apa? Misalnya contoh dia udah masuk ke kerja, udah di kantor, dia ngecek ke anaknya, ke pembantunya, ke siapa? Itu tolong dicekin dong. Itu gua udah tutup belum pintunya? Udah dikunci belum? Nggak lama kemudian dia ngecek lagi. Nah, kadang-kadang yang dia takut tuh ya, yang tadi dia yang namanya tadi pembersih tuh ya. Dia takut ketularan kuman. Cuci tangan berulang-ulang. Kalau sekarang nih setelah Covid nih, setiap kali baru megang sentuh apa gitu, baru jalan sedikit pakai hand sanitizer gitu, sedemikian rupa sehingga akhirnya ke kulitnya sampai kering karena lemaknya hilang sama sekali, Franky. Itu cleaner, checker. Ada lagi yang lain itu adalah ini 2C udah nih, Dok. Cleaner 1, checker 1. orderer. Dia itu paling nggak bisa tuh kalau sesuatu tuh nggak sesuai dengan urutan. Nah, di rumah dia taruh nih misalnya gelas. Dia taruhnya tuh gelas yang kecil, gede. Kalau ada orang yang ngubah susunan ya dia bisa marah. Kalau di dunia medsos itu disebutnya mau ketawa takut dosa. Saya mau ngomong takut dosa, takut diomelin, Dok. Kenapa? Di rumah ada. Oh, ada. Dan itu kita nggak bisa. Nah, sekarang dia punya urutan apalah, misalnya urutan baju. Ini bajunya mulai baju yang putih, warnanya makin gelap. Kalau susunannya beda dia marah. Udah hafal saya, Dok, yang kayak gitu. Ada ya? Ada. Tadi kan ketemu orang ya. OCD namanya mereka. Kamu jangan coba-coba nggak ganti gitu. Dia bilang, gua udah taruh sebelah situ, kenapa dia bisa hilang? Siapa yang mindahin? Ini termasuk nih, Dok. Kalau lagi ke Singapura nih, sampai hafal. Hari pertama belanjanya ke sini. Hari kedua ke sini. Besok lagi ke Singapura, begitu lagi, Dok. Dan setiap kali begitu, jadi itu ordernya udah sangat hafal dia. Dan itu bisa menyebabkan pertengkaran dengan orang lain. Itu dalam salah satu episodenya si Shinchan, dia punya tetangga.
si Miki sama siapa tuh Miko. pacaran tuh laki sama bukan Miko perempuan. ya? Bukan. Mm-mm. Dia makan bubur. Mm-mm. Dia bilang kalau makan bubur, makan makanan Jepang itu, jadi ininya dulu dimasukin ke dalam di dalam mangkok, Mm-mm. habis gitu ini, Mm-mm. habis gitu ini. Mm. Nah pacarnya masukinnya terbalik. Dia marah, itu makan sayang yang salah. Berantem gara-gara gitu. Cuman gara-gara Gara-gara gitu. urutan. Bagus deh lo. Hah? Nggak, itu OCD lagi. Saya sih udah kapok, udah capek dok berantem kayak gitu. Mending kita kayak ngikutin aja deh. Loh, nggak. Nah ada lagi orang yang namanya hoarder. Dia tuh Hoarder. penimbun. Hmm. Penimbun. Jadi saya pernah ada saudara, Hmm. dia tuh pengusaha Frankie, pengusaha besar. Hmm. Dia punya pabrik, Hmm. pabrik pembuatan itu tas kulit. Hmm. Dia kalau pergi kemana, Kulit apa nih dok? Sapi? kulit sapi. Ya. Jadi itu termasuk pengusaha lumayan besar lah. Jadi kalau pergi keluar, pasti ke rumah, dia bawa sesuatu. Ketemu barang di jalan, Frankie. Paku, mur, ada bekas botol. Kolektor dok. Iya, Hmm. dia koleksiin semua. Dia buat apa? Dikumpulin di rumahnya. Dia punya gudang Khusus. Iya. Buat apa? Oh nggak sampai tahu, nanti sekali waktu perlu. Jadi ini memang betul kalau sekali waktu kita tiba-tiba misalnya punya satu alat roda kekurangan satu sekrup, nah dia pun pasti punya tuh. Dan itu repotnya itu begitu terakhir beliau meninggal, anak-anaknya itu mau ngebuang itu susah buangnya terlalu Itu- banyak pergi. Kalau dia punya rumah besar sih masih mending dok, ditaruhnya di satu gudang khusus. Kalau rumahnya pas-pasan itu penyakit. Enggak, itu. tapi matanya awas Frankie. Heeh. Uang 50.000 Hmm. itu bisa ngeliat. Ada bekas paku, dia bisa lihat gitu. Wah. Apapun. Nah, ada juga yang pengumpul apa? Pengumpul boneka. Hmm. Dia sendiri nggak pakai. Dan ini berkelanjutan terus nih. Dia sampai dia meninggal. Karena saya satu ketika saya pernah jadi pengumpul dok. Saat itu tahun 80-an ya. Tahun 80-an itu kan saya keluar negeri ya. Masih ya artinya baru awal-awal kerja. Itu kan hotel-hotel di Indonesia sama hotel di luar negeri kan bagus-bagus. Nah, kebetulan kan bintang-bintang 4-5 gitu. Saya ngumpulin dia punya itunya, amenitisnya. Oh Di- itu mah kalau kolektor lain. Kolektor karena memang dia hobi. Ya. Misalnya contoh, saya dulu ngumpulin kartu telepon di Jepang kan gambarnya bagus-bagus tuh. Mm-mm. Saya koleksi. Oh punya banyak. Cuman saya begitu saya nginep di hotel yang sama, saya udah punya, saya nggak ambil lagi. Kalau yang tadi diambil lagi Dia gitu. ambilin lagi. Oh. Mm-mm. Jadi beda kalau yang Dia bukan karena dia suka, enggak, dia cuma hobi ngumpulin. yang audisi Siapa tahu nanti gua keperluan gitu loh. audisi hoarder tadi istilahnya tuh pokoknya dia udah punya atau nggak punya, pokoknya diambil aja tetap. Oh. Jangan dikumpulin. Jadi beda ya, dia punya targetnya. Saya tuh cuman ngasih tahu nih kalau hotel ini bentuk dia punya sabunnya seperti Dan ini. satu Frankie, kalau orang yang OCD itu dia udah tahu itu mengganggu, Mm-mm. tapi dia impulsif. Kalau gitu dia nggak bisa, nggak lakukan, dia lakukan sampai sedemikian rupa kelihatan buat orang aneh dan dia sendiri kadang-kadang mengganggu. Kamu kebayang nggak kalau orang yang OCD misalnya tutup pintu, setiap kali kamu ada di rumah ditelepon lagi tuh, udah ditutup pintu belum? Udah. Terus setengah jam kemudian ditelepon lagi. Lu yakin tuh? Coba lihat yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, udah ditutup belum? Nah, begitu. Bisa mengganggu sosialisasi, mengganggu pekerjaan, bahkan mengganggu orang lain. Dan dia tuh marah kalau itu kita nggak lakukan, nggak ngecek gitu loh. Repot juga ya ketemu orang-orang nggak. Ini kalau OCD ini sebenarnya penyakit atau bukan? Itu penyakit. Penyakit. Dan sekarang tanya sebabnya apa? Saya nggak punya ijazah dokter. Enggak. Jadi Balik lagi genetik pergi.
Genetik ya. Kalau ada orang yang OCD begitu, dia genetik juga. Sekarang kebayang nggak sih itu di dalam masyarakat tuh banyak yang begitu, Frankie. Saya itu banyak di sekitar saya itu juga banyak tuh. Dia bilang anaknya, pokoknya gini-gini. Kalau misalnya dia bapaknya habis minum, anak tuh harus pergi cuci piring, cuci gelas, kemudian taruhnya mesti sebelah sini. Kalau nggak sebelah situ dia marah gitu loh. Tadi saya pikir kan bukan genetik, itu karena faktor kebiasaan turun temurun. Genetik ada faktornya, lingkungan. Dia biasanya orang yang stresan, Frankie. Orang ini stres, ada trauma pada waktu kecil, terlalu perfeksionis keluarganya, orang tuanya atau apa. Atau orang dia pernah dibully, diomelin segala macam, sehingga ada banyak ketakutan. Itu stres. Stres itu sehingga membuat dia melakukan itu. Ntar minta resep ya dok ya. Saya mau beli. Daripada begini kan repotin kalau gitu stresnya. Enggak, tapi itu adalah kata-kata umum. Jadi ada berapa orang cucu saya aja tahu. Wah, OCD loh katanya gitu. Dia sendiri tahu OCD, tapi singkatannya apa dia nggak tahu. Tapi itu iya memang OCD yang seperti itu, dan itu banyak lagi. Kalau zaman dulu waktu saya SMP ada grup band OC Bisa. Jadi bukan itu ya. Nah, jadi dok itu tadi dokter dia bilang dia stres. Dia sebenarnya pada prinsipnya dia stres, dia bosen, dia cemas, pokoknya dia seperti itu, dan kemudian dia punya pelampiasan adalah seperti itu. Nah, apa hubungannya dok stres sama genetik? Masa orang stres enggak, stres itu sebenarnya gini, itu kan stres itu adalah pertama dia pikiran, obsesi itu pikiran. Dia punya pikiran takut sama kuman. Dia pikiran takut kalau ini nggak rapi. Dia punya itu, tetapi itu dilakukan berupa perbuatan. Jadi misalnya obsesinya adalah dia takut kuman, takut diare. Mungkin dia punya riwayat diare, jadi dia begitu ketakutan, takut kena diare, maka akibatnya apa? Dia cuci tangan terus, dia cuci piring terus gitu loh. Terus kalau dia misalnya dia takut bahwa sekali waktu dia punya riwayat barangkali kemalingan, mungkin ada dia jaga kantor kemalingan terus dia disalahin gitu, jadi dia punya ketakutan, maka dia ketakutan juga kalau rumahnya dimalingin orang gitu loh, makanya dia jadi begitu. Jadi itu, tetapi dia tahu. Dia itu sering berulang lagi, dan dia tuh merasa tidak nyaman. Kadang-kadang dia malu juga dengan gitu, tapi dia nggak bisa melawan karena kompulsif, nggak bisa lawan. Nah, ada satu kelainan yang lain lagi, namanya itu OCD ya. Itu adalah OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder. Kalau ini personalitinya, dia kepribadian yang memang seperti itu. Bedanya apa? Kalau dia ini terus menerus dan dia itu OCPD. OCD dia terus menerus dan dia tidak merasa sakit. Dia nggak merasa terganggu dengan perilakunya itu. Si OCD ini dia ngerti nggak bahwa itu adalah penyakit? Tahu. Dan dia nggak bisa nggak. Ada saudara saya ya. Saking begitu dia punya mobil. Sama nggak? Udah. Sebentar. Gitu-gitu. Yang kayak begitu ajak ke rumah saya dok. Banyak yang bisa kerjain. Dia begitu terus. Kita udah pikir ini orang ngapain gini-gini. Lo ngapain sih? Enggak apa-apa. Ada kotoran katanya dia tiup-tiup. Jatahnya si Udin tapi ambil lah dia. Nah, yang begitu tuh ada, Frankie. Kenyataannya itu ada. Oke, jadi orang-orang OCD sebenarnya dia paham. Dia paham sakit. Dan dia merasa terganggu juga, dia pikir ini nggak normal juga gua begini gitu loh. Kalau di rumah nggak tahu dia nggak paham. Dia pikir itu adalah satu hal yang kebiasaan. Karena gini dok. Nggak, dia cuma merasa bahwa dia tuh perfeksionis. Pokoknya dia mau semuanya beres. Saya ngelihatnya dari segi itunya. Jadi bukan dia ngerasa bahwa kalau nggak ini nggak bagus, tapi kayaknya kalau nggak urutannya yang masalah urutan dok ya, tadi urutan apa? Urusan order ya. Order disorder ya, OCD order ya. Nah, dia ngerasa kalau urutannya nggak sesuai,
kayaknya dia pusing akan ngembaliin ya itu. Jadi harus diurutin tempatnya di sini, tempat di sini. Nah, ya kalau kayak begituan, kalau punya keluarga yang kayak begitu ya udah gampang. Kalau urusan gitu udah biarin aja dia yang ngurutin. Oh jelas dok, saya Karena kalau kita yang ngurutin kita disalahin. Wah, kemana barangnya? Kan ini mesti setelah ini. Udah pasti mestinya di yang sini. kayak begitu buat saya seneng banget karena menunjang sifat malas saya. Saya kan malas ngapa-ngapain. Ya udah biarin aja diberesin. Nah, tapi kalau OCD-nya suruh tutup pintu, tutup jendela, pusing kan Frankie. Bentar, tolong dicekin deh. Oh, enggak Oh. cekin jendela. Udah Ada. tutup. Saya kasih tahu dok. Dokter tadi sepupu yang tukang tutup pintu. Pasang CCTV. Begitu dia bilang, udah tutup pintu. Udah. Gitu dok. Pakai CCTV. Oke, jadi pokoknya intinya ini adalah suatu kelainan atau penyakit menurun. Iya. Penyakit menurun. Sekarang Karena biasanya misalnya kalau orang mamanya seperti itu, dia juga seperti itu. Itu biasanya lahir dari keluarga yang perfeksionis, Frankie. iya betul. Itu kalau itu benar. Dari bapak ke anak laki-laki atau bapak boleh silang ke anak perempuan. Boleh. Jadi terserah lah ya. Iya. Entah bapaknya atau ibunya, pokoknya anaknya nggak yang laki nggak perempuan bisa seperti itu. Iya. Apalagi kalau orang tuanya galak gitu. Oke, kamu tuh nggak beresin gini. Coba liatin. Misalnya contoh ya kalau dalam hal kecil lah, buku sekolah lah, dia beresin sekolah kan ada mata pelajaran pertama, kedua, ketiga beresin. Itu dicek lagi sama orang tua, dicek lagi. Lama-lama dia jadi OCD juga, Frankie. Kalau yang tukang ngeberantakin lawannya daripada order, OCD juga bukan? Bukan. Oh bukan, saya aman kalau gitu. Saya tukang ngeberantakinnya. Jadi untungnya apa? Kombinasi yang bagus nih dok. Saya tukang ngeberantakin. Nah, sekarang pertanyaannya, yang OCD gitu, masih berobat nggak? Kalau cuman kayak order disorder, OCD order ya, terus kemudian OCD yang tadi apa cleaner, yang cleaner setengah harus berobat, checker nggak berobat. Jadi tergantung OCD-nya kalau menurut saya nih dok, OCD yang mana? Karena gini, ada bagusnya juga kita ketemu orang OCD checker. Karena apa? Untuk pengingat kita, suatu ketika ini beneran nggak nih rumah, Ya, apalagi Jakarta. jangan-jangan Emang kompor bener. masih nyala gitu. Nah, gitu. Yang penting jangan dia bilang udah sampai puncak, dia bilang, rumah. Enggak, udah tapi nyala belum? yang namanya itu suka begitu loh, Frankie. Udah jalan, udah jauh, gua tadi udah kunci pintu belum, dia balik lagi. Balik lagi pulang ke rumah, udah jauh lagi, Frankie, udah masuk tol. Kalau saya sih yang kayak gitu udah masuk tol, udah biarin aja deh. Enggak, soalnya di rumah kagak ada orang. Balik lagi ke situ. Ternyata kuncinya ada di dalam tas. Itu mah parah. Oke dok, jadi kalau tadi menurut saya dok ya, tergantung tipe OCD-nya. Ya. Betul? Ya. Kalau Enggak. OCD-nya atau merugikan ya. Ya itu tergantung dia merugikan apa enggak, sampai mengganggu aktivitas enggak. Kalau misalnya terlalu mengganggu, ya mestinya pergilah berobat ke psikolog atau psikiater. Nanti dicari kira-kira triggernya apa. Itu kan karena stres. Triggernya apa, dan kemudian tuh ada namanya behavioral therapy. Dicari triggernya, terus kemudian triggernya dicoba dikurangin, mungkin dia disuruh relaksasi. Kadang-kadang kalau sama obat, sama dokter ya, sama psikiater dikasih obat, Frankie. Obat anti stres supaya dia itu lebih kalem gitu loh, nggak terlalu berlebihan. Sebenarnya yang nggak bagus itu ada kalau berlebihan sampai mengganggu aktivitas, mengganggu sekolah, mengganggu kerja dan segala macam. Sekarang kalau yang tadi ya, mengganggunya di mana dok? Loh, mengganggunya sekarang kebayang nggak? Kalau dia tuh memang tinggal sendiri di rumah, dia tuh termasuk yang checker. Begitu pagi udah sampai ke Bogor, tiba-tiba tadi rumahnya gua udah kunci belum, dia bisa balik lagi ke itu. Itu kan mengganggu sekali, Frankie. Dan itu iya dong. Iya benar. Saya kebayang sih orang-orang yang kayak gitu terus kemudian nggak pede gitu. Enggak, terus udah gitu tiba-tiba dia gitu termasuk yang orang yang itu yang takut kuman. Tiba-tiba hand sanitizer habis. Hilang setengah modal gitu. Dia adanya di kota yang kecil gitu, susah lagi nyari-nyari tisu basah dan segala macam. Itu kan mengganggu, Frankie.
Jadi gini, kalau saya sih yang masalah hand sanitizer nih, saya sering itu karena sejak kecil kan, kita dari kecil sebenarnya udah selalu diajarin sama guru-guru kita dulu. Selalu cuci tangan, tangan harus bersih. Cuman sekarang kelewatan nih. Mesti cuci tangan cuma pakai air, pakai sabun. Karena ada teknologi hand sanitizer yang bisa dibawa-bawa gitu. Kita pakai itu, kelebihan sebenarnya ya. Tapi pernah juga saya salah dikasih, Dok. Apa? Bukan hand sanitizer, sabun cair. Licin dan nyetir mobil jadi. Enggak, akhirnya, tapi masalahnya begini juga ya, itu hand sanitizer juga ada yang dikasih aloe vera apa yang jadinya lengket, Prengki. Iya, betul tuh. Jadi abis digituin bukannya enak, Nggak rasanya lengket. Ya, beli merek-merek tertentu aja sih. Kecuali waktu zaman COVID tuh, kita nggak peduli merek. Yang penting ada beli. Bahkan ada satu tempat di mana anak-anak kita harus kita modalin di daerah Citerep situ, Citerep apa mana ya? Semua anak-anak mesti dikasih. Udah bawain ke sana satu yang 5 literan tuh, kasihin. Terserah lah mau dipakai enggak, pokoknya kewajiban kita kasih, soalnya mahal saat itu, Dok. Ya kalau isi saya malah belinya itu literan, Prengki. Hand sanitizer tuh beli literan, terus dia beli yang semprotan di itu, yang pakai parfum, ya itu dicampur. Tapi kan Jadi sebenarnya ada wangi-wanginya gitu loh, Frankie, bukan cuman alkohol doang. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau pakai formalin juga bisa kan, Dok ya? Waduh, rusak kulitnya. Kamu jadi kanker loh. Oh gitu ya? Never. Karena Jangan ya? formalin itu adalah karsinogenik, bisa bikin kanker. Jadi jangan pakai begituan. Wah, kemarin dokternya kan bilang kalau kolam di rumah itu pada kutuan, Jamur pakai formalin. itu saya kasih formalin, kasihan tuh ikan kanker. Enggak. Kalau itu sih memang buat dosis sedikit ya, itu satu kolam, satu sendok makan itu membersihkan jamur, Frankie. Jadi kalau nanti mau ganti air kolam, bagusnya dikasih formalin dulu ya. Iya. Cuman nggak berkembang, dia punya habitat yang lain yang ikan makan ya. Enggak, yang lain-lain sih nggak ada masalah, itu kondisi sedikit dia cuma matiin itu jamur doang kok. Nah, Dok, sekarang sih tadi itu ada 4 yang saya tipe OCD, Dok. Selain 4 tadi ada lagi nggak? Kan cleaner, checker, order, sama hoarder. Ada lagi nggak? Ada yang obsesif. Pikirannya sampai terganggu banget gitu loh. Terus dia pikir lagi. Jadi mikirnya bolak-balik. Kalau ulangan sih bagus, Dok. Periksa lagi gitu kan. Jadi ada sampai orang kayak begitunya, Dok ya. Iya. Ya itu disebut sebagai disorder itu kalau ya sampai mengganggu gitu loh. Nah, kan tadi Dokter Jaya sebutin kalau ada orang kayak begini, kalau dia mengganggu atau merugikan, berobat. Gitu, Dok ya. Iya. Berobatnya entah psikolog atau psikiater, pokoknya yang urusan kayak gini. Bisa kita stop, kita potong abis nggak tuh penyakit ini? Sebenarnya bisa kalau dia ininya benar, dikontrol dengan benar. Artinya kan gini. Ya pertama ya jelas harus dikurangi lah, pelan-pelan dikurangi, lama-lama juga bisa hilang sih. Artinya gen itu kan bisa kita rubah dengan pelan-pelan kali, Dok ya. Makanya itu namanya terapi perilaku. Jadi di pelan-pelan gitu. Jadi harus sabar. Ya. Nanganin orang kayak gini ya. Dan harus disupport sama yang keluarganya. Yang orang deket-deketnya, Dok ya. Karena kalau misalkan orang-orang yang kayak gitu, Dok, dia itu kalau misalkan apa sih yang terjadi kalau misalkan keinginannya dia gitu, Dok ya, kita nggak kerjain. Oh enggak, dia marah lah, Frankie. Dia marah. Kalau dia punya kuasa untuk bisa marah. Iya. Kalau enggak, ya dia stres. Nah kalau balik dia jadi penyakit buat dianya tuh ya. Iya, dia kalau dia bisa melakukan itu, dia melakukan apa yang dia mau itu, dia urjain, habis itu dia rasanya lega. Oke. Dia lega, gue udah ngecek, berarti aman gitu loh. Cuman nanti kemudian berulang lagi. Udah gua tutup apa belum ya?
Ya, jadi kayak tadi saya sebutin nih dok ya, kalau orang tersebut dalam tanda kutip punya kemampuan untuk melampiaskan marahnya, maka dia marah. Tapi kalau dia istilahnya bukan orang yang punya kemampuan untuk melampiaskan marahnya, dia simpen. Ya stres dia. Stres, rusak badannya dia. Iya. Karena otak kan bisa ngerusak badan ya dok ya. Iya. Oh sampai kayak gitu ya dok ya. Ya jadi tapi sih itu adalah satu istilah yang sudah lumayan umum ya. Yang namanya cucu saya masih kecil aja udah tahu, wah, papa OCD nih katanya. Gitu lah dia punya ngomong gitu lah. Loh. Bagus tuh dok. Jadi cucu yang mana dok? Yang perempuan, yang kecil masih Oh kelas 2 dia bilang SD. papanya OCD. Oh. Apa OCD nih? Gitu. Kayaknya dokternya pinter ngasih contoh ya. Coba cucu dokternya yang dari Cirebon, papa OCD gitu ya. Saya tinggal ketawain dokter Jaya deh kalau kayak gitu. Itu turunannya dari dokter Jaya. Oke. Nah jadi sebenarnya ini cuman kasus-kasus kayak gini, ini berapa banyak dok? Oh, lumayan sering lagi. Lumayan banyak. Banyak. Cuman kita selama ini nggak nganggap itu sebagai kelainan, tetapi ya lumayan mengganggu gitu loh. Nggak terlalu fatal gitu dok ya, nggak ganggunya ya, nggak sampai istilahnya cuman bikin kita kesel doang paling ya. Iya. Ya jadi ini solusinya dua dok ya, bisa kita obatin atau kita bisa kita biarin aja deh. Ya, biarin. Kalau masih bisa dikontrol yang nggak terlalu mengganggu ya udah biarin aja lah. Ya biarin aja sih. Wah orang hidup ya dok ya. Dan dokter-dokter tuh pada rajin cari penyakit ya. Ketemu aja lagi. Tahu yang kayak gini bisa jadi penyakit. Oke dok, jadi sekarang gini, saya mau tanya satu lagi nih, mungkin yang ke pikiran saya. Bagaimana sebaiknya kalau kita punya teman ataupun yang nggak terlalu dekat nih dok ya. Kita kalau orang rumah kan artinya kan kita punya moral untuk nyampein ke yang bersangkutan supaya dia jangan sampai istilahnya keterusan gitu ya. Tapi kalau kita punya kenalan, sekedar kenal aja, bagaimana sikap kita seharusnya dok? Apakah kita harus? Kalau nggak terlalu mengganggu lah biarinin aja lah kayaknya. Nggak. Apakah kita harus kasih tahu ke dia, ini lu termasuk yang begini, atau biarin aja? Nggak, biarinin aja kalau nggak mengganggu sih. Kan sebenarnya mengganggu tuh dua, mengganggu sampai mengganggu aktivitas dia, atau lingkungan, mengganggu karir, lingkungan, atau mengganggu orang di rumah atau teman. Jadi kita nggak punya satu beban merasa bersalah kalau kita biarin, kita nggak kasih informasi ke dia dok ya. Iya, nggak ada bahayanya juga. Nggak ada bahayanya ya. Ya syukurlah dok, soalnya kan kalau saya ngelihatnya ya, yang kita bahas barusan nih dok, secara kita nggak sadar sebenarnya di lingkungan kita banyak memang banget. Cuman kan beda-beda OCD yang model mana gitu ya. Ternyata tadi begitu dokter bilang urutannya selesai deh, sama deh. Enggak, itu beneran. Baju tuh kalau kita bilang ini sini nih. Dan kalau udah gitu udah jangan ikut campur lah. Nggak, akhirnya saya kan mendapatkan suatu kesempatan untuk melampiaskan malesnya saya. Ya udah, gue selalu ngaco melulu, lo aja beresin gitu kan. Ada keuntungan ya dok buat kita dok. Oke dok, jadi si OCD ini nggak fatal ya dok ya, aman-aman aja. Cuman istilahnya kalau kita kayak gitu, kita ngerasa kita kurang nyaman, kita bisa melatih atau kita bisa berobat. Iya. Gitu ya. Oke, dokter. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!